Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdalis Alif Rizky Masih dengan NIM 821423002 dari kelas AS1 Farmasi 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Kimia Analisis dengan judul Metode Volumetri. Latar belakang, analisis volumetri merupakan bagian dari analisis secara kuantitatif. Volumetri adalah analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisis volumetri disebut juga titrimetri karena proses analisanya berupa titrasi, di mana larutan standar atau periode sebagai titran yang ditempatkan di dalam buret yang digunakan untuk menitrasi larutan yang akan ditentukan jumlah analitnya. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya. Analisis titrimetri didasarkan pada reaksi kimia antara komponen analit dengan titran. Reaksi kimia yang digunakan untuk volumetri, yang pertama asam basa. Titrasi yang didasarkan pada reaksi ini disebut titrasi penetralan atau titrasi asidimetri alkalimetri. H3O+ tambah OH- menghasilkan 2H2O. H3O+ tambah amin menghasilkan Ha tambah H2O. B+ tambah OH- menghasilkan BOH. Asam dan garam dari basa lemah asam kuat dapat dititrasi dengan larutan baku basah. Proses ini disebut alkalimetri. Basah dan garam dari asam lemah basa kuat dapat dititrasi dengan larutan baku asam. Prosesnya dinamakan asidimetri. Yang kedua yaitu oksidasi reduksi. Titrasi berdasarkan reaksi redoks banyak digunakan, misalnya permanganometri, bikromatometri, bromatometri, iodometri, dan iodimetri. Contoh besi dalam keadaan oksidasi +2 dapat dititrasi dengan suatu larutan standar cerium atau 4 sulfat. Fe2 plus tambah Ce2 plus menghasilkan Fe3 plus tambah Ce3 plus. Yang ketiga, pengendapan. Titrasi yang didasarkan pada reaksi pengendapan, misalnya kation perak dengan anion hidrogen yang disebut dengan titrasi argentometri atau Zn2+ dengan K4FeCN6. Ag plus tambah Cl- menghasilkan AgCl. Z2Zn2+ tambah K4FeCN6 menghasilkan Zn2FeCN6 tambah 4K+. Dan terakhir yaitu pembentukan kompleks. Titrasi ini didasarkan pada reaksi pembentukan kompleks stabil antara ion perak dan sianida. Di samping itu, bereaksi organik asam etilen diamin tetraasetat atau EDTA membentuk ion kompleks stabil dengan sejumlah ion logam. Ag+ tambah 2Cn- menghasilkan AgCN2-. EDTA tambah Ca2+ menghasilkan FeEDTA tambah 2H. Langkah kerja yang pertama, percobaan 1, membuat larutan baku primer asam oksalat. Asam oksalat dihidrat H2C2O4 2H2O dikeringkan dalam oven pada suhu 105 sampai 100 derajat Celcius selama 1-2 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator. Yang kedua, 6,4327 gram asam oksalat ditimbang dengan teliti. Kemudian dimasukkan dalam labu 1000 ml. Selanjutnya air suling ditambahkan sampai tenda tera. Ketiga, normalitas larutan asam oksalat tersebut dihitung sampai 4 angka di belakang koma. Percobaan kedua, pembakuan larutan baku sekunder NaOH. Yang pertama, pipet 25,0 ml larutan asam oksalat dan dimasukkan di dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan 2-3 tetes indikator fenol phtalein. Yang kedua, larutan tersebut dititrasi dengan NaOH sampai timbul warna merah muda. Dan terakhir, volume NaOH yang digunakan dicatat dan percobaan ini diulang sebanyak 2 kali. Dan keempat, normalitas rata-rata dari larutan NaOH dihitung.
Percobaan ketiga yaitu penentuan kadar asam asetat. Yang pertama, pipet 25 ml larutan cuka perdagangan 25%, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan dengan 2-3 titis indikator phenolphthalein. Yang kedua, larutan tersebut dititrasi dengan NaOH sampai timbul warna merah muda. Dan ketiga, volume NaOH yang digunakan dicatat dan percobaan tersebut diulangi 2 kali lagi. Dan terakhir, kadar asam asetat dalam setiap percobaan dihitung dan kadar asam asetat rata-rata dalam larutan cuka perdagangan tersebut juga dihitung. Hasil pengamatan percobaan 1 menentukan normalitas larutan baku primer asam oksalat. Berat asam oksalat yaitu 6,4327 gram, volume asam oksalat 10 ml. Percobaan kedua menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH dengan indikator 3 tetes phenolphthalein. Perubahan warna yang terjadi yaitu merah muda. Percobaan 1 didapatkan dari hasil pengamatan volume H2C2O4 2H2O sama dengan 10 ml volume NaOH sama dengan 5,8 ml. Percobaan 2 sama dengan volume H2C2O4 2H2O sama dengan 10 ml volume NaOH sama dengan 6,7 ml. Percobaan ketiga menentukan kadar asam asetat dengan indikator 3 tetes phenolphthalein. Perubahan warna yang terjadi yaitu warna merah muda. Percobaan 1 volume asam asetat yaitu 10 ml dan volume NaOH yaitu 2,1 ml. Percobaan kedua volume asam asetat 10 ml, volume NaOH yaitu 2,0 ml. Perhitungan percobaan pertama penentuan normalitas larutan baku primer asam oksalat. Jumlah grek H2C2O4 yaitu jumlah mol kali A sama dengan 15,788 per 126,07 kali 2 sama dengan 0,2505 grek. Normalitas H2C2O4 yaitu jumlah grek dibagi dengan V. Lalu didapatkan hasil 0,2505 dibagi 1 sama dengan 0,2505 N. Jadi normalitas H2C2O4 yang digunakan untuk titrasi adalah 0,2505 N. Percobaan kedua penentuan normalitas larutan baku sekunder NaOH diketahui volume asam oksalat 10,0 ml, normalitas asam oksalat 0,2505 N. Vol NaOH sama dengan 5,8 ml dan yang kedua yaitu 6,7 ml. Ditanya NaOH tiap percobaan dan NaOH rata-rata. Yaitu jawabannya pengulangan 1 V titik N asam sama dengan V titik N basa 10 ml kali 0,2502 N sama dengan 5,8 ml kali N basa. N basa sama dengan 2,505 dibagi 5,8 sama dengan 0,432 N. Pengulangan kedua V titik N asam tambah V titik N basa 10 ml kali 0,2505 N sama dengan 6,7 ml kali N basa. N basa sama dengan 0,2505 dibagi 6,7 sama dengan 0,374 N. Normalitas rata-rata N basa sama dengan 0,432 tambah 0,374 dibagi 2 sama dengan 0,4029 N. Perhitungan percobaan ketiga yaitu penentuan kadar asam asetat. Diketahui volume asam asetat atau Fa sama dengan 10,0 ml, MrCH3COOH sama dengan 60 gram per mol, VNaOH yaitu Vb sama dengan 2,1 ml, 2,0 ml. Ditanya kadar asam asetat setiap percobaan, yaitu jawabannya pengulangan pertama V kali N CH3COOH sama dengan V kali N NaOH. NCH3COOH sama dengan 0,4029 kali 2,1 ml per 10 ml sama dengan 0,08461 N. Maka normalitas CH3COOH sebelum pengenceran adalah V kali N sebelum sama dengan V kali N sesudah.
5 mil kali N sebelum tambah 500 mil kali 0,08461 N. N sebelum sama dengan 100 kali 0,08461 sama dengan 8461 N. Dikarenakan 1 mol CH3COH adalah 1 grek CH3COH, maka N adalah M. Kadar CH3COH sama dengan M kali V. B per V sama dengan 8,461 mol per 1000 mil kali 60 gram per mol sama dengan 0,50765 gram per mil. Persen B per V sama dengan 0,50765 kali 100% sama dengan 50,76%. Pengulangan kedua, V titik N CH3COH sama dengan V titik N NaOH. N CH3COH sama dengan 0,4029 kali 2,0 mil per 10 mil sama dengan 0,08058 N. Maka normalitas CH3COH sebelum pengenceran adalah V titik N sebelum sama dengan V titik N sesudah 5 mil kali N sebelum sama dengan 500 mil kali 0,08058 sama dengan 8058 N. Dikarenakan 1 mol CH3COH adalah 1 grek CH3COH, maka N adalah M. Kadar CH3COH sama dengan M kali V. B per V sama dengan 8,058 mol per 1000 mil kali 60 gram per mol sama dengan 0,4835 gram per mol. Persen B per V sama dengan 0,4835 kali 100% sama dengan 48,38%. Reaksi stoikiometri. Percobaan 1 yaitu membuat larutan baku primer asam oksalat H2C2O4. Dalam percobaan ini asam oksalat dihidrat dikeringkan di dalam oven kemudian didinginkan dalam desikator. Asam oksalat ditimbang sebesar 6,4327 gram lalu dimasukkan ke dalam labu. Selanjutnya ditambahkan air suling. Dalam percobaan membuat larutan baku primer asam oksalat ini, normalitas dari asam oksalat ditentukan dengan mengetahui berat asam oksalat H2C2O4 yaitu 6,4327 gram dan volume dari asam oksalat yaitu 1 liter. Normalitas asam oksalat dapat ditentukan dengan cara mengalirkan massa asam oksalat tersebut dengan koefisien ion asamnya yaitu H+ yang dapat dilihat dalam reaksi berikut. H2C2O4 menghasilkan 2H- tambah C2O4 2-. Berdasarkan perhitungan yang ada, normalitas dari asam oksalat yaitu diperoleh sebesar 0,2505 N. Percobaan selanjutnya adalah pembakuan larutan sekunder NaOH. Dalam percobaan ini normalitas larutan sekunder NaOH ditentukan. Percobaan ini dilakukan titrasi asam basa. Dalam titrasi asam basa ini asam lemah yaitu asam oksalat bertindak sebagai titrat larutan yang dititrasi, sedangkan basa kuat yaitu NaOH sebagai titran atau larutan penetrasi. Larutan asam oksalat 10,0 mil dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan indikator fenoftalein sebanyak 2-3 tetes, lalu larutan tersebut dititrasi dengan NaOH. Reaksi yang terjadi saat asam oksalat direaksikan dengan NaOH adalah H2C2O4 tambah 2 NaOH menghasilkan Na2C2O4 tambah H2O. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk pengamatan pertama, volume NaOH yang diperlukan agar timbul warna merah muda yaitu 5,8 mil. Sedangkan untuk pengamatan kedua, volume NaOH yang diperlukan agar timbul warna merah muda yaitu 6,7 mil. Seperti pada percobaan 1, percobaan kedua ini juga menentukan normalitas dari NaOH. Berdasarkan hasil perhitungan, normalitas NaOH pada pengamatan 1 diperoleh sebesar 0,432 N, sedangkan untuk pengamatan kedua normalitas yang diperoleh sebesar 0,374 N, sehingga normalitas rata-rata yang diperoleh sebesar 0,4029 N. Dan terakhir percobaan
penentuan kadar asam asetat. Seperti halnya dengan percobaan kedua, normalitas dari NaOH ditentukan. Tidak hanya normalitas dari NaOH yang ditentukan, namun kadar asam asetat serta kadar asam asetat rata-rata. Dalam sebuah sampel cuka perdagangan juga ditentukan percobaan ini. Dilakukan titrasi asam basa. Dalam titrasi asam basa ini, asam lemah yaitu asam asetat bertindak sebagai titrat atau larutan yang dititrasi, sedangkan basa kuat yaitu NaOH sebagai titran atau larutan penetrasi. Larutan asam asetat CH3COH 10,0 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan indikator phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Lalu larutan tersebut dititrasi dengan NaOH. Reaksi yang terjadi saat asam asetat direaksikan dengan NaOH adalah CH3COO Na tambah H2O menghasilkan CH3COO Na tambah H2O. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk pengamatan pertama, timbulnya warna merah muda pada volume NaOH yaitu 2,1 ml, sedangkan untuk pengamatan kedua, volume NaOH yang diperlukan agar muncul warna merah muda sebesar 2,0 ml. Berdasarkan hasil perhitungan, normalitas CH3COH sebelum pengenceran adalah 8,461 N, sehingga kadar asam asetat pada cuka perdagangan yang diperoleh pada pengamatan pertama yaitu 50,76%. Untuk pengamatan kedua, normalitas CH3COH sebelum pengenceran adalah 8,058 N, sehingga kadar asam asetat diperoleh sebesar 48,384%.